Informasi selanjutnya masih soal kabut asap. Kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan di sejumlah daerah di Indonesia makin mengkhawatirkan. Tidak hanya mengakibatkan dampak negatif bagi warga Indonesia, seperti yang dikatakan Tommy tadi, dampak kabut asap itu sudah sampai ke sejumlah negara tetangga. Kabut asap pekat yang menyelimuti kawasan Pekanbaru Riau mendorong pemerintah setempat menyatakan status darurat asap. Paparan kabut asap menyebabkan kualitas udara di kawasan Riau berada di level berbahaya. Tak hanya di Riau, kabut asap juga menyelimuti sejumlah daerah di Sumatera dan Kalimantan. Catatan Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI terdapat lebih dari 300 titik api atau lokasi kebakaran lahan dan hutan di kawasan Sumatera. Provinsi Riau dan Sumatera Selatan menjadi penyumbang titik api terbesar di wilayah Sumatera. Sementara di Kalimantan terdapat lebih dari 250 titik api dengan Provinsi Kalimantan Barat menjadi daerah terbanyak terjadi kebakaran lahan dan hutan. Kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan mengganggu kehidupan warga. Akibat kabut asap, aktivitas warga terganggu. Mereka harus beraktivitas dengan mengenakan masker di luar ruangan. Tak hanya itu, jadwal penerbangan di sejumlah bandara juga terganggu. Kabut asap juga memaksa kegiatan belajar dan mengajar diliburkan untuk menghindari dampak merugikan. Tak hanya mengganggu aktivitas warga Indonesia di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan juga mengganggu negara tetangga. Malaysia dan Singapura menjadi negara terdampak kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan di Sumatera dan Kalimantan. Tak tinggal diam, polisi bertindak untuk mengusut kebakaran lahan dan hutan. Polisi menemukan indikasi adanya kesengajaan oknum yang membakar lahan dan hutan demi kepentingan perusahaan perkebunan. Sejauh ini dari penyelidikan polisi ditemukan 68 kasus pembakaran lahan dan hutan. Di Pulau Sumatera, kasus pembakaran lahan dan hutan terbanyak ditemukan di Sumatera Selatan Riau. Sementara di Kalimantan, Provinsi Kalimantan Barat menjadi daerah yang paling banyak mengalami pembakaran lahan dan hutan. Dari 68 kasus tersebut, polisi telah mengamankan 107 tersangka, di mana baru ditemukan 1 tersangka korporasi dari pengembangan kasus di Sumatera Selatan. Sementara sisanya merupakan pelaku perorangan. Tak hanya polisi, warga di berbagai daerah terutama yang terdampak langsung kabut asap lakukan berbagai cara untuk mengajak semua elemen menanggulangi kejadian ini. Di antaranya dengan gerakan di laman media sosial bertagar melawan asap. Senin sore, cuitan bertema ini memuncaki trending topik dunia. Dengan tujuan yang sama, warga juga sampaikan harapan dan tuntutan lewat sebuah video. Salah satunya rekaman yang diunggah di laman YouTube sejak 13 September ini. Video menarik hingga 12.000 pemirsa setiap harinya. Hingga saat ini upaya pemadaman kebakaran lahan dan hutan masih terus digalakan pemerintah. Ribuan personil TNI, Polri, dan Satgas Kebakaran Hutan diterjunkan untuk mengatasi kebakaran. Upaya pemadaman dengan waterbombing hingga rekayasa cuaca terus dilakukan untuk memadamkan kebakaran lahan dan hutan.